Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Saya sampaikan klarifikasi Gus Fuad Barat terkait Gus Maulana yang sumpah mubahalah terkait dengan mimpinya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Bani Ba'alawi tersambung atau tidaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi Gus Maulana bahwa Bani Ba'alawi tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu saya sampaikan di dalam adat Jawa, ada yang mimpi itu terbagi menjadi Titiyoni, Gondoyoni, Puspotajem. Itu menurut mimpi dalam kategori Jawa menurut leluhur di tanah Jawa. Dan bila mana mimpi itu di sepertiga malam terakhir, itu bentuk sebagai ilham. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai isyarah bahwa sesuatu hal itu bisa saja terjadi. Karena mimpi, ada mimpi yang betul-betul hak, benar, datangnya dari Allah sebagai isyarah sesuatu hal yang akan terjadi. Disampaikan oleh Gus Fuad Pleret bahwa ini sebagai penguat awal saja, karena mereka diberi sajian tesis ilmiah, belum ada jawaban resmi dari Robitoh Alawiyah, sehingga dipandang perlu bahwa Gus Fuad Pleret menyampaikan metode lain terkait dengan mimpi. Banyak sekali mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan. Toh Gus Maulana dari Kudus siap sumpah mubahalah mempertanggungjawabkan mimpinya. Kenapa tidak? Toh saya saja pernah mengalami isyarah mimpi dan itu akan menjadi kenyataan di kelak kemudian hari. Karena mimpi-mimpi itulah, apalagi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak bisa diserupakan dengan siapapun, termasuk jin setan pun tidak bisa menyerupai sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, itu hak. Sekali lagi, Rasulullah itu tidak bisa diserupakan oleh siapapun, walaupun itu di dalam mimpi. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret itu tidak salah, sudah betul. Menyampaikan testimoni kebenaran dari mimpinya Gus Maulana Kudus, disumpah kebenarannya karena bentuk tanggung jawab Gus Fuad kepada publik, kepada netizen. Tidak ada salahnya. Toh semua yang disampaikan oleh Gus Fuad tidak membantah tesis Kiai Maduni Usman Al-Bantani sampai dengan kiamat. Dan mereka dari kelompok Robitoh Alawiyah belum satupun membantah sampai dengan detik ini atau mengutus orang-orang dari Robitoh Alawiyah untuk berdiskusi kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lebih jelasnya mari kita simak klarifikasi Gus Fuad terkait dengan mimpi Gus Maulana Kudus bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang terputusnya Bani Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi mohon maaf yang karya agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai konten saya yang soal Gus Maulana yang dari Kudus itu, yang di bawah sumpah atau mubahalah, itu cuma istilah aja, menyampaikan mengenai apa yang dialami mimpi, dan termasuk youtuber juga menyampaikan pendapatnya gitu. Nah, ini saya kayaknya merasa perlulah gitu. Dari pembicaraan tadi dengan sahabat-sahabat saya itu, perlu saya sampaikan klarifikasi gitu. Saya tahu bahwa mimpi itu sebaiknya tidak diceritakan, apalagi terkait dengan Rasulullah, dan di situ kan sudah saya terangkan. Kecuali ada selalu perkecualiannya kan, dilarang masuk kecuali petugas. Kecuali kalau memang kita mimpi itu ada perintah untuk menyampaikan. Dan saya juga sangat tahu bahwa mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah atau dalil untuk urusan-urusan yang sifatnya pembuktian akademis atau sifatnya pembuktian secara syariat.
Dan tetapi juga harus diingat loh, ada mimpi yang hak. Bahkan banyak hadis Nabi tentang mimpi bahwa mimpinya orang beriman itu adalah sebagian dari ilham dari Tuhan, dan seterusnya kan banyak sekali itu pembahasan tentang mimpi. Nah, selagi orang itu bermimpi dan mau bersumpah, dan apa itu di bawah sumpah dia menyatakan mimpinya dan mengharapkan saya memberi ruang, ya pasti saya beri ruang. Apalagi faktanya itu begini, kalau ada yang protes juga, ini apa tidak melemahkan tesis Kiai Imad? Ya, tesis Kiai Imad itu kapan lemah itu? Kan sudah berkali-kali saya bilang, sampai kiamat pun nggak bisa dibantah.